Kalau di Bali sendiri, termasuk kalau di Indonesia ya, hampir semua minuman yang didistilasi itu masuk kategorinya ke arak. Soju itu lebih ke minuman Jepang. Teknik fermentasinya kurang lebih hampir mirip kayak sake, cuman dia ada di distilasi. Kalau lo cobain arak, lo mesti tanya base-nya dari apa. Karena itu akan sangat mempengaruhi rasa si araknya sendiri. Untuk kita bisa bikin karo soju itu kurang lebih dalam sebotol tuh habis sekitar hampir 20 kiloan ubi. Hah? Ada arak kelas 1, kelas 2, arak api. Betul. Tapi yang utamanya itu ya ingredientnya dong. Bukan arak api. Arak api itu sebenarnya arak kelas 1 yang kalau lu korek dia nyala. Oh iya. Thank you very much for tuning in to the show today. Topik kali ini Indonesian Local Spirit. Nah, tamu kita kali ini Aldrian, dia adalah distiller dari local drinks Karu Soju yang terbuat dari ubi cilembu. Nah, ini dari antara banyaknya Indonesian Spirit yang sekarang udah di-branded dan sudah modern. Karu Soju ini adalah salah satu favorit gua karena rasanya very smooth dan juga delicious of course. Dan minum banyak, nggak terlalu berkonde besokannya. Nah, Aldrian akan cerita perjalanannya seorang yang lulusan IPB di Bogor itu, bagaimana ceritanya bisa menjadi co-founder dan juga distiller salah satu minuman yang paling banyak diomongin sekarang, dan juga perjalanannya sampai ke sana, researchnya itu bagaimana. Ceritanya seru banget, so make sure nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga di Instagram, Ray Jensen Radio, dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Aldrian dari Karu Soju. Enjoy the show. Oke, cheers. Oke, guys. Jadi kita ditemenin Aldrian Kuswadi, co-foundernya dari Karu Soju. Ini khususnya pendengar di Jakarta kayaknya belum banyak yang dengar. Boleh dijelasin bro, Aldrian, Karu Soju itu apa? Jadi mungkin saya hai dulu nih buat yang lagi nanti mau nonton ya. Iya. Jadi gue hari ini diundang sama Bapak Ray satu ini. Karena kebetulan Bapak Ray satu ini sudah pernah sampai ke Batu Karu. Yes. Jadi ke origin asal muasal tempat dibikinnya si Karu Soju ini. Jadi love the drink, love the place, beautiful place di Bali. Wah. One of the maybe bisa dibilang kayak Ubud 20 tahun yang lalu. Before all the pembangunan semua datang, ya seperti itulah tempatnya. Oke. Nah, Karu Soju ini apa sih? Ini arak atau soju atau apa? Well, jadi kalau Karu Soju itu sendiri, kita bisa mulai dari namanya sebetulnya. Jadi kalau kita namain brandnya ini kan Karu Soju. Karu itu kita dapat dari nama gunungnya, itu Gunung Batu Karu. Itu gunung kedua tertinggi di Bali setelah Gunung Agung, yang gunung berapinya itu. Cuman posisinya kita itu di daerah barat. Jadi sebelah baratnya Pulau Bali, tepatnya daerah Tabanan. Nah, nama karunya itu kita dapat dari Batu Karu. Terus kalau sojunya itu sebetulnya kita dapat inspirasi dari Jepang. Jadi kalau di Jepang ada sake, pasti udah banyak yang tahu dong kalau sake. Iya, sake udah banyak tahu. Nah, ini ada soju. Nah, banyak yang suka bingung, ini soju, bedanya apa? Iya, betul. Soju Korea, biasa minuman Korea. Betul. Soju itu lebih ke minuman Jepang. Teknik fermentasinya kurang lebih hampir mirip kayak sake, cuman dia ada di distilasi. Jadi ada tahapan penyulingannya lagi. Nah, kalau di Bali sendiri, termasuk kalau di Indonesia ya, jadi hampir semua minuman yang didistilasi itu masuk kategorinya ke arak. Betul. Kita kalau bicara secara nomenklatur BPOM-nya ya, jadi kayak makanya di Bali sendiri pun arak tuh banyak jenisnya, tergantung regionnya. Kayak kalau misalnya lu ke daerah Karangasem, itu araknya dari kelapa, dari ental ingredientnya. Tapi kalau lu ke daerah Bali bagian utara, Lontar gua waktu itu. Tejakula Lontar. Iya, Tejakula dari Lontar. Tapi kalau yang arah ke Lovina, itu ada yang dari beras juga. Oh, jadi macam-macam. Macam-macam. Jadi baru tahu. Kalau lo cobain arak, lo mesti tanya, ini base-nya dari apa? Bahan baku pertaniannya ya. Karena itu akan sangat mempengaruhi rasa si araknya sendiri. Dibanding kan ada juga yang bilang kayak ada arak kelas 1, kelas 2, arak api.
Tuh. Tapi yang utamanya itu ya ingredientnya dong. Bukan arak api. Iya. Apa tuh arak api? Arak api tuh sebenarnya arak kelas 1 yang kalau lu korek dia nyala. Oh, jadi kan kalau lu masak tuh iya, suka flambe gitu apa. Yes. Kalau pakai arak Cina kan ada yang bisa nyala tuh. Iya, nyala langsung. Itu biasanya udah 40% pasti alkoholnya ke atas. Iya, iya. Kalau orang Bali nentuin nih arak bagus apa enggak pakai korek api. Oke. Kalau nyala, wah arak api beneran nih. Karena kan gue jual arak kan kadang botol-botol aqua tuh. Iya. Nggak tahu isinya bener arak kelas 1 apa enggak. Jadi orang dikorek biasanya. Tapi zaman sekarang kan banyak arak-arak yang udah di branded kan. Maksudnya branded, kualitasnya terjaga, produksinya juga terjaga banget. Keren. Kebetulan gue udah pernah ke sana, ke Karo Soju guys. Beautiful, nggak jauh dari Canggu, paling cuma sejaman. Bisa di sana ada restorannya juga, ya kan. Keren dah, gue berapa ya? Gue semalam ya di sana ya. Malam. Iya, very nice dan sangat-sangat dingin. Jarang deh ketemuin di Bali begitu dingin banget dan nggak bawa kostum kan waktu itu. Siapa ke Bali bawa jaket bawa itu? Nah, udah berapa lama Karo Soju? Kita udah jalan dari 2017 sebetulnya. Oke. Tadi kan kita sebenarnya pertanyaan tadi belum kejawab nih dari Ray. Sebenarnya Karo Soju itu apa sih? Nah iya, oke, kan sorry. Iya. Di sojunya itu kategori produknya, yaitu distill spirit kan. Cuman yang membedakan kita dengan arak ataupun distill spirit yang lain, yaitu ingredientnya. Tadi gue cerita udah ada yang bikin dari beras, dari kelapa, aren, ental. Nah kalau Karo Soju itu kita buatnya dari ubi cilembu. Dari ubi cilembu. Ubi cilembu. Kenapa? Why? Kenapa dari ubi cilembu? Kenapa dari ubi cilembu? Iya, maksudnya cerita lu untuk memproduksi arak dari ubi cilembu itu bagaimana ceritanya? Itu balik lagi ke awal nih. Tadi kan lu mau nanyain kapan mulai nih. Jadi kalau story-nya itu sebenarnya mulai dari 2017. Jadi gue waktu itu baru lulus kuliah juga. Gue kuliah di IPB Bogor. Dan pas zaman kuliah itu memang sama temen gue ini yang ada Erik sama Herti. Kita memang sudah di bidang fermentasi dari zaman kuliah itu. Kita start dari belajar mulai bikin kombucha waktu itu. Cuman waktu itu ngelihat kayak gimana sih lo ngembangin Scooby-nya. Jadi Scooby itu kan bakteri fermentasinya tuh yang kayak nata de coco. Nah itu yang kita pelajarin, tumbuhin di lab. Jenis microbe-nya apa. Lu ngambil jurusan apa belajar fermentasi sedalam itu? Kalau gue di bidang agroindustrinya. Nah, cuman ada temen gue yang teknologi pangan. Tapi emang ada course kah fermentasi? Apa emang lu berdua hobi aja? Oh, emang ada course-nya. Ada course-nya. Terus menarik juga. Makanya kalau gue sebetulnya waktu pas skripsian terakhir itu lebih ke arah pengembangan bisnisnya. Nah, Erik yang memang di bidang teknologi pangan, dia spesifik di mikrobiologinya. Jadi waktu itu ya kita memang sambil tugas kuliah itu skripsi memang kita bisnisin sekalian. Jadi sambil kita pitching the ideas, kita ikut kompetisi. Ini tugas akhir lu, bukan? Si kombuchanya itu. Oh kombuchanya, bukan ini toh, ya kan. Tapi si tugas akhir itu yang akhirnya mempertemukan, yang membawa kita bisa ketemu sama investornya. Ownernya Pak Ali. Jadi kan pertanyaannya, kenapa ubi cilembu gitu kan? Sebetulnya di antara kita bertiga, gue, Erik sama Harry itu gak ada yang minum. Nah itu juga. Jadi ceritanya guys, cerita dikit. Itu kita ketemu pertama kali di mana ya? Pokoknya lu ada Aldrian kebura-bura deh gitu. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nggak, Ubud Food dulu. Pertama kali kita di situ. Tapi yang gue mau ceritain tuh lu kebura-bura. Gue expect, oke, ini foundernya Karo Soju nih pasti demen minum dong, ya kan? Gue udah ajak temen-temen gue ke sana. Datang ya, nih ada mau apa arak lokal enak banget. Gue bilang cobain, bawa botol. Kita doang yang minum, dia nggak minum. Katanya dia emang nggak terlalu suka minum banyak-banyak, ya kan? Kok bisa? Gak bisa lebih tepatnya. Nggak bisa. Terus. Nah, waktu zaman tugas akhir itu kita kan ikutin kompetisi juga nih. Terus kebetulan pernah ketemu sama Pak Ali ini. Jadi kan mention buat Pak Ali Syabana Haliman juga. Shout out Pak Ali. Betul.
Jadi beliau ini yang hobi minum alkohol, yang penikmat itu Pak Ali sebetulnya. Jadi yang dia mengapresiasi alkohol tuh Pak Ali. Nah, waktu dia pernah diundang ke kampus jadi pembicara umum. Jadi kayak kuliah umum, dia sharing tentang pengalaman beliau bangun company-nya. Jadi Pak Ali itu memang background-nya di bidang pengusaha vanilla. Jadi dia mulai dari vanilla sampai sekarang company-nya udah 30 tahunan lebih. Kalau mau Google mungkin bisa cari namanya Haldin Natural. Kita salah satu company yang bikin natural extract terbesar di Indonesia. Wow. Nah, Pak Ali mulai itu 30 tahun lalu di Amerika dulu. Jadi waktu dia mulai di sana juga dia ke-expose dengan budaya minum wine di sana. Karena kan kotanya juga deket tuh kalau mau ke Napa Valley cuman paling 2 jam nyetir tuh udah sampai. Dan misalnya sampai sana udah ada 10-15 winery. Dan lu bisa wine testing kan gratis. Iya, Napa Valley kan is, wine country bilangnya. Wine country, exactly. Dan it's a very nostalgic story gitu loh. Gimana mereka production wine-nya itu lekat banget sama family. Karena tiap-tiap family punya caranya masing-masing nih. Betul, ciri khasnya masing-masing. Jadi kayak misalnya anggurnya sama-sama grapes-nya Pinot misalnya. Ditanam di area yang berbeda nih. Beda elevation sedikit aja. Iya, beda. Asal akhirnya bisa beda banget gitu. Caranya beda dikit. Satu di aging di oak, satu di yang bukan oak, mungkin di stainless, hasilnya beda juga. Iya. Jadi Pak Ali banyak pick up story dari situ dan dia punya ideas ketika itu adalah one day kalau misalnya masih ada waktu dan tenaga, dia mau mulai lagi nih, mau invest di industri sejenis ini di Indonesia. Dan waktu itu pas ketemu sama kita, Pak Ali offer ke kita, mau nggak bantuin beliau untuk kita develop dari awal nih. Tapi harus yang benar-benar bagus. Yang Pak Alinya sendiri mau minum. Of course. Karena kalau sekarang dia udah mulai bisnisnya mulai jalan, udah mulai sukses, otomatis option dia untuk minum alkohol kan makin banyak dong. Dia bisa afford minuman kayak Japanese whiskey. Yang mahal dan yang enak. Exactly. Ya kan, bukan arak botol aqua lagi lah. Gitu. Betul. Kayak untuk konyak pun kayak dia bilang ada preferensinya sendiri, brand yang mana yang dia suka gitu kan. So dari semua itu yang kita bilangnya premium spirit lah ya. Itu ada satu garis besar yang sama, di mana rasa yang dia hasilin di produk akhirnya di botol itu bukan ditambahkan, tapi dibangun. Itu setelah lu research tuh ya? Betul. Jadi rasanya itu memang bukan kayak misalnya lu mau ada rasa oak, terus lu beli aja flavor oak, masukin ke minuman lu. Gak gitu. It's by years sama teknik fermentasinya, dari ingredientnya. Makanya kan kalau kita bikin wine, grapes-nya dulu nih yang memang harus bagus gitu. Dan bahannya. Betul. Jadi itu yang bagus tuh guys ya. Berdasarkan research nih, seorang distiller, kalau yang premium spirit itu biasanya tidak pakai rasa yang ditambahkan. Betul. Tapi rasanya dibangun emang dari from scratch lah ya bilangnya. From scratch. Ya benar sih. Makanya waktu itu kita cari-cari sama Pak Ali, kira-kira kita punya ingredient lokal apa nih yang memang dari segi rasa udah superior. Dan waktu itu idenya adalah gimana kalau nggak kita coba ubi cilembu. Tapi lu sebelumnya udah nyoba-nyoba lain belum? Sebelumnya belum. Emang kayak ubi cilembu emang terkenal superior sih. Ubi cilembu kan ubi dari daerah Cilembu itu udah pasti enak deh. Lu pernah makan gak? Ya pernah lah. Rasanya kayak gimana? Manis. Wanginya? Wangi banget. Terus habis itu it's like caramel. Kalau udah dibakar tuh biasa di pinggir jalan itu udah kayak makanan pinggir jalan tapi rasanya very premium, caramel, honey. Sekarang kalau di Jakarta ke Papaya deh. Papaya sekarang ada tuh ubi cilembu panggang banyak yang jual juga. Sampai waktu itu gua ke Taiwan. Ke Taiwan. Ini gua lagi di kota kecil loh. Gua lagi di kota kecil terus habis itu ada orang naik sepeda bakar ubi. Terus dia bilang, hey, where you from? Gitu kan, Indonesia. Ubi cilembu, you know ubi cilembu? Udah bilang gitu. Hah? Shit. Tahu lah, gue bilang kan, gue cobain nggak seenak ubi cilembu. Dia bilang iya dia pernah ke ini, dia bilang dia pernah research that ubi kan, sweet potato tuh paling enak di mana, and kayak his research tuh bring to daerah sono, daerah Cilembu situ, dan emang dari situ paling enak, dia bilang gitu. Karena dia udah
berapa generasi lah emang keluarganya tuh masak ubi bakar. Oh. Gitu. Jadi dia pernah nyari nih ubi sweet potato paling enak di mana sih? Ya ternyata di Cilembu emang. Diakui dan sekarang udah ada indikasi geografisnya juga katanya. Cheers man. Dan emang Karu Soju tuh sekarang kan banyak arak-arak yang bermunculan ya, rasanya juga bervarian, tapi ya honestly saying Karu Soju dari pertama kali coba my favorite sih, karena very very smooth, bener-bener smooth banget rasanya. Ya, how do you achieve that smooth? Pertama-tama mungkin dari teknik fermentasinya sendiri ya. Jadi kalau untuk in order kita waktu itu kan di challenge sama Pak Alinya adalah oke, kita buat dari ubi Cilembu nih. Even waktu itu kita belum decide ubi Cilembu, tapi kita baru decide ubi. Oke. Dan beruntungnya kita di Indonesia itu karena kita di Ring of Fire, banyak gunung berapi. Di tiap-tiap gunung berapi itu jenis ubinya beda-beda lagi. Banyak banget umbi-umbian tuh di Indo. Iya. Bahkan kita dulu tuh, jadi kerjaan pertama gua, habis lulus kuliah, itu keliling deh, nyari ubi. Jadi gua dari satu kebun ke gunung ini. Gue dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali tuh. Nyari ubi. Semua ya, seluruh Indonesia punya banyak banget sih jadi ubi. Bertiga tuh sama Erik sama Yarti. Mungkin itu adalah momen paling terindah kali ya. Jadi lu beres kuliah, tiba-tiba dapat investor kan. And then kerjaan lu ya R&D doang. Lu kagak mikirin sales, kagak mikirin apa. Jadi cuma R&D. Belum mikirin sales. Jalan-jalan gitu kan. Dan uniknya kayak misalnya kita yang kita pakai sekarang kan ubi Cilembu nih. Trialnya kita sebenarnya udah kita banyak ubi yang lain juga. Kita coba ubi dari Gunung Kawi. Kalau di Gunung Kawi itu ada ubi ungu. Dan kalau lu panggang itu ada madunya juga. Dan rasanya beda. Totally different. Ketika itu jadi alkohol, rasanya beda lagi. Betul. Untuk lu fermentasi, mulai fermentasi itu butuh waktu berapa lama? How do you ferment ubi? Nah, kita waktu gua kuliah di Bogor tuh, kita nggak ada praktek bikin alkohol kan, otomatis. Udah tapi pasti. Kita mengerti proses jalur fermentasinya seperti apa. Lu mesti pakai yeast yang strain apa, temperaturnya gimana, treatmentnya seperti apa. Itu kita paham. Cuman kita nggak pernah ada experience itu kan. Akhirnya ya kita bertiga berpaling ke Google juga. Jadi kita cari Google how to make alcohol from sweet potato. And then keluar tuh result-resultnya. Dan memang kita waktu itu carinya lebih ke research paper. Jadi paper jurnal scientific yang publish. Karena waktu itu dia dari kampus ada akses juga kan. Kita baca di situ ternyata Jepang banyak bikin dari ubi juga. Untuk bikin soju. Makanya namanya Karu Soju kan Karu Soju. Dan kalau tulisan Jepangnya tuh SHOCHU. Kalau kita coba Indonesia kan pakai T sama J. Jadi ejaan Indonesia lama. Berapa lama prosesnya dari lu keliling sampai lu decide oke, kita pakai ubi Cilembu yang paling enak nih gitu. Itu sekitar setahunan sih. Berarti lu harus nyobain hasil fermentasinya dulu dong. Hasil distilasinya. Hasil distilasi dari fermentasi lu distilasi. Iya. Rasanya kayak gimana aja tuh ubi-ubi yang gak di-approve? Karakternya beda-beda. Jadi surprisingly kalau kita pakai tekniknya bikin soju itu, jadi bikin soju itu kurang lebih kayak bikin sake. Makanya proses fermentasinya kalau kita hampir 1 bulan nih untuk fermentasinya. Itu lu masak dulu gak sih bro? Masak. Kan kalau sake biasa, gue gak tahu soju sake kan dikukus nasinya kan. Betul. Kurang lebih hampir sama. Jadi kayak kita ada proses pemasakan dulu, terus kita ada campurin air. Jadi uniknya kalau bikin kayak soju Jepang itu, sumber air tuh jadi salah satu yang paling penting juga. Makanya kenapa lokasi di Seleri kita sejauh itu di Gunung Batu Karu, karena kita nyampur airnya dari mata air di Batu Karu itu sama ubi Cilembunya. Lokasi lu research juga gak? Lokasi pemilihan datang di saat yang tepat sih. Jadi kurang lebih kita udah riset 2 tahunan sampai akhirnya jadi si Karu Sojunya ini. Baru waktu itu mulai cari lokasi, sempet idealnya kan kalau lo mau bikin factory sebetulnya mendekat ke bahan baku dong. Ke daerah Cilembunya gitu di Jawa Barat. Cuman waktu itu susah kali bro di sana bikin produksi alkohol. Betul. Kalau lo masih inget juga itu waktu zamannya Jakarta lagi rame-rame banget. 2018. Rame apa? Masih inget gak 18? 18? Iya. 18 ada apa ya? Rame banget. 18? Apaan?
Apaan sih 18? Waktu zaman demo-demo itu 212. Oh, yang itu. Oke, ya itu bikin restoran gue. Rame lah kan waktu itu dan sales tersendat tuh. Sales tersendat dan juga waktu itu kan isu yang pabrik angker mau dijual sama Pemkot Jakarta. Jadi kayak Pak Ali pun decide kayaknya nggak bijak kalau kita mau start di Jawa Barat lagi gitu. Akhirnya coba cari lokasi yang mendukung. Nah kebetulan istrinya Pak Ali, Ibu Dewi itu memang dari Bali aslinya. Ya udah kita cari-cari lokasi ini dulu punya teman Ibu Dewi, terus ditawarin ke kita. Survei ke sana, ngelihat di sana itu ada kebun kopi, kebun coklat. Makanya kalau lu lihat di botolnya Karo Soju ini, ada ilustrasi pohon coklat, ada ilustrasi cherry coffee-nya juga yang merah hijau ini. Karena memang di sekitar distillery kita itu area plantation buat kopi sama coklat. Iya penuh sih, penuh dengan pohon-pohon apa? Ya makanan lah, pohon dan bahan makanan. Gue ingat depan lu pohon leci kan? Leci. Yang lu apa gede banget terus lu takut-takutin kayak ayo. Ini pohon apa guys? Pohon gede banget. Terus ada kayak persembahannya gitu loh di bawahnya. Kita udah serem banget nggak tahu itu pohon leci. Oke. Nah kalau tadi sebenarnya balik ke si peralkoholannya ini sendiri, kalau kurang lebih kita prosesnya itu 6 bulan. Jadi kalau dari ubi cilembunya nih, kan dia ditanam di Jawa Barat. Jadi memang kita ada partnership lah kerjasama sama petaninya juga di Cilembu. Ceritanya ubinya itu sekitar 3-4 bulan panen, terus dia lewat jalur darat tuh naik truk, nyebrang ke Bali. Sampai Bali, dia naik ke gunung, ketemu sama air dari Batu Karu. Nah di situ dia fermentasi kurang lebih 1 bulanan, kan kita tambahin yeast juga. Setelah 1 bulan, kalau lu ngerasain aromanya di tangki fermentasinya itu, ya aroma yang kita hasilin di botol ini. Jadi kayak flavor, notes, aromanya itu dari fermentasi sama ingredientnya aja. Distilasi itu membuat? Distilasi itu meng-capture. Aromanya dijadiin liquid form. Betul, sama alkoholnya. Jadi kalau pas di fase fermentasinya itu kita ngasilin alkohol sekitar 13-15%. Baru setelah itu kita distill. Delicious. Guys, tapi ini mungkin terkesan bullshit ya. Gue jualan banget Karo Soju. Tapi yang tadi Aldrian bilang apa? Airnya. Gila men. Gue di sana gue kesana sama temen chef gue namanya Chef Mike. Terus habis itu kita sampai ke sana. Ada restorannya kan. Terus habis itu kita dikasih nih lu mau minum air dingin enak gak gitu, kita apa sih gitu kan. Airnya enak banget guys, sampai airnya tuh so delicious airnya, air dingin. Terus habis itu kita sampai minta dibawa, norak banget ya, kita minta dibawa ke mata airnya. Waktu itu airnya jalan jauh sampai ketemu mata airnya. My God, enak banget sih, nanti gua kasih lihat videonya juga. My God, jadi pas ya. Oke, ini tadi yang kita minum itu yang Karu 18. Karu 18 berarti 18% alkohol. 18% alkohol. My favorite nih yang paling smooth apalagi dingin. Lagi dingin. Ini tuh lu taruh di freezer ya botolnya? Iya, biar dinginnya awet. Iya, the best way to enjoy it berarti ini. Nice. Terus ada yang mana lagi yang bisa kita coba? Ada Karu 18, terus Karu 38, itu 38% alkohol. Ada lagi yang Karu 25, itu 25% alkohol dan dia yang unfiltered. Sama yang barrel age. Oke, coba yang 25 dulu kali. 25 dulu. Kita tes. Ini yang unfiltered berarti? Urutannya 38 dulu. 38 dulu. Oke. Jadi supaya story-nya nyambung. Karena tadi kan gue baru jelasin sampai distilasi ya. Iya. Terakhirnya di distilasi itu, setelah distilasi kita dapat alkohol sekitar 40-an%. Oke. Jadi 43, 44, tergantung season. Karena kita gak selalu dapat kualitas ubi Cilembu yang sama juga gitu loh. Dan proses fermentasinya kita juga sometimes lu dapet quality yang bagus, kadang juga dia alkohol yang gak terlalu perform, makanya it's really manual labor lah. Dan lu harus bisa adjust kapan lu harus fermentasinya dilamain, kapan lu distilasinya lebih cepat, jadi supaya tetap dapet yang hasil optimumnya. Nah, kalau yang 18 itu setelah kita distill, kita ada proses resting lagi kurang lebih 4-5 bulan sampai dia smooth, baru kita bottling. Nah, prior to bottling, Karu 18 itu kita tambahin air. Oke. Air yang tadi lu bilang. Yes. Nah. Yeah, that good water. Kalau yang 38 ini kalau gue nyobain,
lebih pekat wanginya, rasanya juga lebih pekat, ada manisnya lebih berasa. Tapi of course alkohol persentasenya lebih tinggi. Proofnya lebih tinggi. Ya teman gue sih banyak yang lebih suka ini sih. Memang. Iya. Jadi dulu tuh waktu pertama kali kita keluar kan memang adanya Karo 18, Karo 38. Ideasnya adalah untuk dua target market yang berbeda. Jadi 18 tuh untuk gue lah, yang baru belajar minum nih. Gue juga, it's so smooth 18, gue suka ya. Yang 38 itu untuk yang udah sering minum. Maksudnya memang dia, makanya kadang kalau kita jualan kayak kemarin event itu, waktu Bright Spot, waktu Jokowi, kita tanya, lu sukanya minum apa biasanya? Kalau udah biasanya minum whisky, kita gak rekomen yang 18. Karena percuma lu kasih 18, dia gak akan enjoy yang 18. Kayak air. Kayak air bener. Tapi kalau kita tanya biasanya minum apa? Oh biasanya minum sake, minum soju. Nah kita coba di 18 dulu. Oke. Apa yang membuat Karo Soju ini, karena menurut gue ya, arak-arak Bali yang gue udah coba macam-macam. Itu tuh arak khas, bau arak Balinya itu tuh kecium banget. Dan itu emang khas mereka kan, preference orang gitu. Nah kalau ini tuh hampir nggak ada. Gitu. Itu dari mananya? Dari tekniknya kah? Apa karena lu pakai ubi cilembu? Sebenarnya itu semuanya ngaruh. Jadi kalau tadi lu bilang ingredient, itu ngaruh. Jadi kalau yang tadi lu bilang kalau arak Bali yang benar-benar, tadi arak api lah misalnya. Arak api tuh masih ada slightly rasa arak yang strong banget. Karena memang dia dari kelapa biasanya. Dari niranya kelapa, niranya aren ataupun ental. Ya lu misalnya minum araknya Chef Yudi kan, dari Tejakula tuh, aftertaste-nya tuh linger banget. Masih di mulut. Linger, lama. betul. Kalau Karo Soju itu clean. Iya, very clean. Habis lu minum apalagi yang 18 ya, udah hilang aja. Iya, dan itu preference orang guys. Ya kan ada yang nyari emang araknya. Ya kalau araknya Chef Yudi yang gue biasa pesen yang arak mangga yang diffuse. Wah itu juga top juga. Top juga. Bisa bikin, apalagi sambil makan ya. Makan makanannya Chef Yudi. Nah waduh guys. Nah itu pertama ingredient. Yang kedua teknik fermentasi. Kalau bikin arak yang Bali itu biasanya waktunya lebih pendek. Karena startnya dari sumber gula. Jadi kayak misal dari nira itu kan udah sugar source kan. Iya kayak di simmer sambil kalau gue lihat artisanal ya, bukan yang pabrikan. Itu langsung disuling. Betul. Iya, pakai bambu panjang. Proses fermentasinya paling 2-3 hari. Udah dapat alkoholnya, terus langsung didistilasi, disuling kan. Nah kalau kita dari ubi cilembu itu proses fermentasinya lebih panjang. Karena tipe starchnya beda. Lebih susah di breakdown kali ya. Kayak kalau lu makan nasi sama lu makan beras, lu makan nasi sama lu makan ubi, kan beda tuh di badan. Glycemic indexnya kalau lu makan nasi kan gula darah lu langsung syuf. Kalau lu makan ubi gak gitu. Ubi itu pelan-pelan rilisnya. Makanya ketika proses fermentasinya pun lebih lama, itu ngaruh juga. Apa yang membuat lu tertarik banget sama dunia ini perfermentasian? Karena dulu ini berdasarkan research lu katanya dulu seorang coffee roaster. Coffee roaster itu sebetulnya by accident. Karena jadi ceritanya waktu pindah ke Bali, jadi akhirnya kan kita start dari riset dulu nih R&D 2017. Terus lama ya ya. researchnya Riset. Akhirnya Pak Ali mutusin untuk yaudah yuk kita pindah ke Bali untuk setup distillery-nya. Nah waktu pindah ke Bali itu sebenarnya kan kerjaan kita masih R&D. Nganggur dong. Kayak lu misalnya dari ubi nih, lu coba misalnya lu mau bikin satu resep masakan, kita bikin satu resep Karo Soju itu, lu fermentasi. kita start Januari, fermentasi, masak ubinya, campurin air, distilasi, selesai. Kita baru bisa icip itu di bulan kayak Mei mungkin paling cepat. Jadi lu bisa tahu ini bagus apa enggak, Pak Alinya suka apa enggak, itu baru bulan Mei. Gitu loh. Lama tuh ya. Lama. In between ngisi waktu itu, ya udah kita dibagi nih fokusnya. Pak Ali waktu itu tugasin gue, yaudah kamu belajar kopi lagi. Karena memang waktu kuliah kan di industri pertanian IPB ada basic ngolah kopi kan, ngolah cari kopi segala macam, dan ya udah les lagi ke ABCD waktu itu. Jadi ambil kelas roasting di ABCD sambil setup coffee roastery-nya untuk supply company-nya, parent company-nya Pak Ali yang Haldin itu. Tuh, jadi ya belajar kopinya di situ. Terus what is your day to day like sekarang? Lu tinggal kalau di Bali lu di sana. Di Batu Karu. Di atas gunung. Betul. Ya kan?
Ngapain aja lo di sana kesibukan lo bro? Ngasih makan anjing. Ketemu kan waktu itu ya? Ketemu. Sekarang tuh orang kalau misalnya ke Batu Karu, kadang nyarinya bukan kita. Kikinya ada nggak? Kukunya yang mana ya? Gitu. Karena mereka jadi lebih terkenal sekarang. Oh, karena mereka yang tanggung jawab fermentasinya segala macam, apa gimana? Bukan, mereka jadi security-nya di sana. Oh, anjing lu ini Kiki. Oh my God. Oke. Enggak, maksud gue apakah lu sekarang sibuk itu jadi tanggung jawab lu, fermentasi, distilasi, lu yang sekarang udah mulai dibagi. Lu yang ngecek-ngecek gitu. Udah kita develop masyarakat di sana juga. Jadi kita hiring local people di sana. Sekarang udah ada hampir 30-an orang juga dari desa sekitar kita yang bantuin untuk proses production, untuk QC. Jadi job desk itu sekarang udah kita mulai bagi dan fokusnya juga kayak kan tadi gue ceritain kita bertiga waktu mulai. Gue, Erik sama Herti. Itu juga udah mulai dipecah. Dan kita udah mulai hire juga yang bantuin kita di production. Jadi kalau sekarang sih lebih ke testing aja. Jadi kalau memang pas lagi di sana, gue bantuin testing batch-batch yang memang untuk QC lah. Dan sekarang lebih banyak ke sales juga. Ya, I suggest guys, especially yang tinggal di Bali yang dengerin kita, kontak Aldrian, cobain lah naik ke Karo Soju. Amazing place. Very nice place. Iya, buat apa? Refreshing dulu bentar. Betul. Ya kan? Kalau orang dari Jakarta sih norak sih ke sana. Dingin banget. Bring your coats. Nah, kita coba yang 25 coba. Yang 25. Oke. Ini kayak gue belum pernah nyoba, men. Karena kalau yang 25 itu sebenarnya kita dari trialnya kita juga. Ceritanya si Pali waktu itu nggak terlalu suka sama varian yang ini. Makanya kan kita rilis dulu yang 1838 nih. Nah, yang 25 ini waktu itu stylenya itu lebih ke kalau Jepang bilangnya muroka, jadi unfiltered. Kalau lihat warnanya kan ini agak keruh, kayak air kelapa dia. Karena memang kayak si essential oil dari si ubinya itu masih di situ. Kan dari segi aroma, rasa itu dia lebih bold. Aftertaste-nya juga akan lebih ninggal di mulut lu. Kayak minum ubi. Iya. Bener-bener kayak minum ubi. How to describe it ya. Rasanya ubi banget nih. Ubi banget. Enak loh ini. Enak. Tapi lebih berkarakter ya. Lebih berkarakter. Mungkin koktail bisa cocok pakai ini. Betul. Itu kalau yang 25 udah ada yang pakai si Mosaic Billy. Shout out to Pak Billy. Shout out to all Mosaic team, Krisalan. Kita nunggu diundang ke sana, Chef. Ini mereka enak banget loh. Mereka lagi di Canggu. Oh ya? Iya, kemarin sempat ya gue liatnya a bit sad sih waktu pandemi kan tutup tuh. Banyak banget sih yang tutup. Tapi gue liat sad karena legend banget kan. Betul. Beliau dan restorannya. Tapi sekarang udah buka lagi. Betul. Udah sukses lagi. Shout out, Chef. Ini enak. Nah, waktu itu juga Palinya memang kalau Pali peletnya lebih suka yang lebih refine, lebih smooth. Makanya beliau juga lebih suka yang Karo 38. Iya. Dia. Nah, tapi ini lebih mirip sama arak-arak Bali. Yes. Kalau gue lihat, iya lebih bold, ada karakternya gitu, ada punch-nya. Betul. Ya. Nice. Terus gimana? Begitu jadi restoran-restoran dan bar-bar yang nyobain ini, orang-orang gimana responsnya Karo Soju? Responnya ada dua nih. Jadi ada good, bukan bad juga sih sebenarnya. Yang bagusnya adalah banyak yang surprise kayak wow, quality-nya bisa segini ya, bikinan lokal gitu loh. Dan mereka juga mengapresiasi gitu loh. Dari ketika mereka visit ke distillery kita, ngelihat prosesnya kita kayak wah ini mah belum ada yang pernah coba ngelakuin seperti ini nih prosesnya, tekniknya. Tapi di lain hal waktu kita spill harganya, mereka kayak wah gila harganya mahal banget gitu. Jadi gue bilang it's good and bad juga at the same time. Tapi memang dari awal kita keluar itu kita bilang Karo Soju itu kita belum bisa bikin murah. Karena memang aimnya kita dari awal itu visinya adalah kita bikin gimana caranya kita bisa bikin sebagus mungkin dulu nih. Jadi quality first dulu nih. Kita bisa bikin sebagus apa, kita push dulu. Makanya kalau lu ngelihat cara kita ngedistil, tadi kan kita bicara tentang arak tadi ya. Kenapa sih kalau arak Bali kadang ada yang rasa
rasa arak itu masih di situ. Sedangkan kalau Karo Soju itu smooth banget. Nah tadi kita udah bicara tentang ingredient. Kedua proses. Yang terakhir itu sebenarnya cara ngedistilnya. Kalau untuk Karo Soju kita udah pakai yang modern. Jadi memang kita pakai rotovap untuk ngedistilnya. That's why rasanya juga smooth. Kita bisa dapat notes-notes yang lebih floral, lebih fruity di Karo 18. Nah kalau tadi balik ke ceritanya kan, kalau kita ngedistil itu banyak cara sebetulnya. Kalau kita bicara minuman alkohol kan. Kayak kalau lu ngedistil whisky sama ngedistil konyak, jenis distilasinya kolomnya udah beda. Kalau whisky aja yang Japanese ada yang Nikka Coffee Still lagi. Itu pasti ngaruh ke rasa gitu loh. Iya, sama seperti what should we do about that, man? Biasa, itu kan purely karena stigma. Betul. Minuman lokal harus murah. Betul. Kenapa yang import harganya segini? Betul. Harganya segini, kenapa yang lokal harganya segini, yang import aja banyak yang murah gitu. Betul. Kan ya. Tapi kan itu beda-beda kualitasnya ya. Betul. Sama balik lagi ke story-nya sih, kayak gimana lu ngebuat produknya kan. Kalau di Karo Soju sendiri, mungkin kita bisa dibilang kayak one of the first distiller yang zero waste. Zero waste? Yes. Oke. Karena dari semua organic waste yang kita hasilin dari fermentasinya itu, kayak lu misalnya bikin bir, lu pasti ada, lu tau Vegemite kan? Tahu. Kalau di Karo Soju, semua ampas dari fermentasi ubinya itu kita bawa ke peternakan Maggot sekarang. Jadi yang cacing-cacing itu, kita roughly kayak sekitar 1 kuarter 3 bulan itu bisa ngasilin 15-17 ton organic waste-nya. Itu sekarang udah di-convert semua jadi fresh Maggot. Dari 15-17 ton itu jadi sekitar 2-3 ton fresh Maggot. Iya, Maggot belatung. Iya. Itu yang itu ya, yang apa? BSF. Black Soldier Fly. Iya, itu katanya banyak banget kegunaannya ya. Banyak banget. Mulai dari pakan ikan, pakan hewan lah ya. Pakan hewan banyak vitaminnya. Sampai ada ekstraknya sekarang cuy. Betul. Buat manusia. Iya. Kalau yang di Bali, kita kan di Batu Karu nih, Saren Buana. Peternakan Maggotnya itu di daerah Antap. Jadi arah ke Balian. Tempat surfing di sana. Nah itu dari tadi 2-3 ton itu dikasih semua ke peternakan lele. Jadi buat kalau, makan lele. Betul. Kebayang kan lele yang makan Maggot dari Karo Soju? Gede-gede. Mestinya. Dagingnya tebal-tebal. Daging premium lelenya. Harus coba tuh. Mahal tuh lele makannya. Gimana lu tinggal di sana men? Udah berapa tahun sekarang? Sekarang jalan tahun keempat berarti. Kan your life must change drastically dong dari lu tinggal di Jakarta. Lu bukan pindah ke Bali doang, tapi lu di daerah yang quiet. Iya. Ya kan? Bener-bener ya seperti yang Adrian bilang tadi, sekelilingnya tuh masih tradisional banget. Kita mau ke sana tuh harus lewat apa ya bilangnya, kalau di Bali bilangnya apa sih, kayak ya desa lah areanya gitu. Bener-bener yang kalian lihat di postcard dan kayak lu Google Bali gitu loh, bukan Bali yang kita kesana partisin atau apa gitu, masih jadul gitu, kayak Bali waktu zaman dulu gitu. Gimana rasanya? Mungkin to put in konteks buat pendengarnya Regency Radio juga, Indomaret paling dekat tuh sekitar 30 menit dari distillery-nya ya. Jadi itu consider jauh apa enggak? Jauh lah ya. Minimaret ya. Jadi gue dulu besarnya kan di Bekasi. Jadi memang udah lahir, walaupun bukan kota banget kayak Jakarta ya, tapi termasuk. That must be a change ya kan, macet juga, macetnya gila juga. Maksudnya kehidupan gue dari Bekasi, grew up di Bekasi, and then kuliah ke Bogor, masih di kota lah ibaratnya. Dan mulai start kerjaan masih R&D di Bekasi juga, di factory-nya Pali yang di Bekasi. Terus suddenly, yuk pindah ke Bali. Ngapain Pak? Di mana? Ntar lihat aja gitu. Sampai di sana, pertama kali gue nyampe, jadi gue dateng few days setelah Erik sama Herti duluan ke sana. Karena gue waktu itu ada agenda apa, terus Erik sama Herti jemput gue nih ke bandara. Mereka pakai motor. Terus sampai di bandara gue bilang, di Bali gue aja gantian, gue pakai motor, kalian pakai Grab, kan gue bawa koper tuh. Jadi Erik sama Herti gantian. Dia naik Grab yang dipesan tadinya buat gue bilang gue naik motor aja. Ikutin aja ya di jalan gitu. Jauh. Jalan.
anjir ini udah sejam gue jalan di motor. Masih belum nyampe-nyampe. Baru setengah jalan tuh sejam. Jalan lagi. Kan gue ngechat Erik sama Herti kan. Udah gak ada sinyal ternyata. Gue udah mulai jalan yang naik ke atas tuh. Di tengah jalan. Gue udah bingung. Ini jalannya kok mulai rusak. Bener gak ya? Terus gue telepon juga gak ada sinyal kan masuk ke sana. Sampai di pertigaan yang naik ke atas. Jalannya rusak, turun ke bawah jalannya bagus. Kalau lu pilih mana? Iya, yang bagus dong. Yang bagus kan? Gue turun ke bawah, maps gue makin jauh. Nyampe-nyampe. Akhirnya gue berhenti nanya orang. Pak, kalau mau ke Desa Biahan, kemana ya arahnya? Oh salah deh, putar balik katanya. Terus dari situ gue tahu, gue belajar satu hal. Kalau lu tersesat di Bali, lu masuk ke desa, Google Map boleh, tapi ada baiknya lu menanyakan orang di jalan yang lu temuin sih. Jadi mendingan lu nanya jalan ke orang yang lu temuin daripada lu Google nyasar Map. Makin dalam lagi. Soalnya ya signal rada susah sih emang. Bener. Dan kalau ritme kehidupannya beneran berubah sih. Yang tadinya lu bisa lu mau makan tinggal pesan, tinggal keluar udah banyak yang jualan. Ini kita bertiga itu dulu waktu pindah udah kayak retret kali ya bisa dibilang ya. Jadi kita pindah ke satu tempat. Pokoknya kalau kita belanja tuh seminggu sekali, nyetok dan masak. Iya. By the way ada itu guys, dulu dikasih tahu sama Adrian. Kita dua little foraging juga tuh di sana. Ada bunga, dibilang rasanya kayak telur, ya kan. Terus masa sih bunganya warnanya kuning. Terus kita tumis pakai garam dikit beneran kayak telur dadar rasanya. Amazing. Gue belakangan baru tahu. Jadi bunga itu ternyata orang sana bilangnya bunga kuning. Dan memang biasanya itu jadi makanannya lebah trigona. Jadi kalau di daerah sana bilangnya orang Bali itu klekle. Oh klekle itu. Madu klekle. Stingless bee. Yes, yang zaman sekarang tuh ada madu rambutan, madu apa itu dari mereka bukan sih? Beda lagi. Ini kalau nama saintifiknya lebahnya tuh Apis trigona. Iya, gue pernah makan di Lokavor. Gue pernah makan madunya enak. Gue pernah makan telurnya. Telurnya tuh gurih banget tuh. Telur kle-kle. Iya, interesting. Itu bunga itu makanannya dia. Iya. Iya, enak banget tuh. Sampai sekarang yang nggak ada sih di Jakarta, nggak bakal ada. Lu nggak bosen tapi waktu kesana bosen nggak? Tinggal di sana. Waktu pindah itu awal-awal mungkin karena pindahnya bertiga sama temen kan. Jadi kalau gue sama Erik tuh dari SMA udah bareng. SMA terus kuliah juga bareng. Sama Herti dari awal ngerjain kombucha itu juga di kampus. Jadi waktu kita bertiga pindah ya having fun aja gitu loh. Karena lu berangkat sama teman-teman lu sendiri kan. Gue pikir ada culture shock atau apa gitu. Ya aduh gila gue salah langkah nih. Stuck gue di sini gitu. Untungnya enggak. Karena waktu pindah itu kita juga waktu itu akhirnya nyari anjing juga. Jadi pelihara si kuku Kiki itu dari papi juga dari kecil. Ngelatih dia belajar pipisnya di mana. Kalau dia pipis sembarangan kita marahin. Makanya kayak bener-bener pindah ke satu tempat bareng teman lu dan dapat kesibukan yang memang lu suka belajar mendalami hal itu. Dan ketika itu gue termasuk orangnya supel kan ya, maksudnya kalau untuk menyesuaikan diri sama tetangga segala macem. Dan kehidupan di desa Batu Karu itu cukup menyenangkan sih kalau buat gue. Karena lu gak perlu commute jauh-jauh, lu gak kena macet. Dan misalnya lu mau main sama tetangga, itu masih kayak cerita-cerita buku dongeng zaman dulu gitu loh. Kayak gue bisa main ke rumah tetangga. Jadi tempat distillery kita di utaranya itu ada Pak Satya namanya sama keluarganya di situ. Gue manggilnya ada Mbah Satya. Dan mereka ya kadang kalau udah beres kerjaan gitu. Dulu awal-awal masih sering main. Jadi kesana main. Ya nongkrong aja gitu kan. Iya. Dapurnya tuh masih dapur Bali dulu gitu yang pakai kayu bakar. Kan banyak yang bilang kemarin ada datang ke sini chef legendary ya, Chef Antoine Adran. Dia itu dari Jakarta, dia pindah ke desa kota kecil dekat Semarang, Ungaran namanya. Iya, terus dia cerita lah otak lebih fresh, stress free.
I can actually talk and hang out with my neighbors deh, gitu kan. Lebih fokus, kreativitas lebih jalan. Bener gak sih? Gue always, kalau gue udah tahu orang kayak gue itu lebih suka idenya doang paling. Kayaknya seru ya tinggal di gitu. Begitu di sana pasti gue kebosanan. Makanya lebih ke gaya hidup lu juga sih. Makanya kayak tiap-tiap orang kan kebutuhannya beda-beda. Ada yang memang membutuhkan hal seperti itu dan ketika dicoba cocok. Makanya kan baiknya ya di trial dulu sini. Saya bantuin Bapak. Oh iya dong. Oke. Udah. Wah. Thank you. Terus? Jadi kalau gue sendiri kalau di desa gitu pas lagi balik ke Batu Karu, kita sama anak-anak desa kita ada sekolah bolanya, ada SSB tuh di situ. Oke. Jadi kayak kalau misalnya gue pas lagi ada waktu ya kita main bola bareng Sabtu Minggu sore-sore. Terus di sana itu memang ada area. Jadi ada beberapa eco-lodge juga yang udah ada sebelum kita. Jadi kan kita baru 2019 tuh ke sana. Sebelum kita udah ada dari 20 tahun yang lalu udah ada yang bikin eco-lodge di situ. Gue nginep juga di villa itu udah been there for a long time. Been there for a long time. Itu yang tempat lu stay itu tempat retreat. Jadi biasa kalau ngadain yoga retreat, healing retreat ya di situ deh. Really nice place. Gue lupa tapi namanya apa tuh. Yang rada susah guys kalau daerah sana dari gue itu ya pilihan makanan sih. Kalau ke Bali lagi jalan-jalan gitu. Tapi kita makan not bad waktu itu. Biasanya itu ada restoran masih buka satu. Jadi option untuk yang udah 2-3 kali ke Bali lah. Jadi lu udah puas muter di Seminyak, Legian, Kuta semua itu, Canggu. Lu mau cari something yang different, nah itu bisa jadi salah satu opsi. Ya man, gue ke Bali I will definitely will be back there, pasti. Dan makanannya enak di restorannya. Apa di itu tempatnya bilangnya apa? Karusocu Distillery gitu. Ya, jadi kita bilangnya Batu Karu Distillery Bali. Batu Karu Distillery. Betul. Tapi kita kan juga sharing place sama Talasi sebetulnya. Jadi ada kitchennya by Talasi di situ. Jadi kalau Talasi itu lebih ke kita produce produk dari originnya masing-masing. Makanya kalau di Batu Karu itu kita produce ada yang coffee-nya, coffee robusta dari daerah situ. Terus juga kita bikin cuka dari salak. Enak juga, baru gua pura-pura pakai. Salak vinegarnya bisa diminum. Betul. That's how good the vinegar is. Dan madu banyak. Madu sama arenga nektar. Jadi kita bikin arenga nektar di daerah situ. Interesting, check out Watu dan juga of course Karusocu guys. Main-main ke distillery-nya. Bro, thank you banget ya buat waktunya. Siap. Ini sekarang kita mau masuk ke Q&A. Jadi gue upload foto lu kemarin, terus habis itu nanya listener dan viewer kita pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan, thank you very much guys. Keep them coming, yang paling menarik nanti kita akan tanyakan ke guest. Oke, pertama dari One Loni. Izin tanya, gimana ceritanya pertama kali kepikiran pakai raw material ubi cilembu untuk Karusocu? Nah, balik lagi ke yang tadi, lu kan udah tes semuanya. Ada rasa apa dari ubi cilembu yang jadi lu pilih itu? Ada rasa apa dari ubi cilembu? Iya, maksudnya kenapa ubi cilembu yang lu pilih? Kalau lu ngebayangin, sebenarnya pelletnya orang Indonesia itu kan lebih ke sweet ya. Iya, setuju banget. Nah, ketika lu minum Karusocu itu, kita nggak ada penambahan gula. Di final produknya. Di fermentasinya pun gak ada. Jadi semua rasa manisnya itu dari si ubinya aja. Makanya kalau lu minum si Karusocu ini, itu salah satu alkohol yang kalorinya paling rendah. Bahkan mau 0 kalori dari sumber karbohidratnya ya. Karena udah gak ada lagi. Iya. Rasa manisnya itu cuma aftertaste aja sebetulnya. Kan udah dimakan sama bakterinya. Betul. Jadi alkohol. Betul. Kalau rasanya Karusocu sendiri kan tadi ubi cilembu itu ada aroma wangi, honey karamelik, dan ketika dia ketemu sama air batu karu itu notes-nya really fresh, terus dia kayak apa ya, kayak air mint. Kalau minum air mint didinginin, ya itulah air batu karu gitu loh. Adem banget, beneran. Gua nggak bohong guys, airnya enak. gua kayak gua ngomongin apa air enak chef gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa dibilang kayak kerjaan kita selama hampir 4 tahun R&D itu ya,
nerjemahin rasanya ubi Cilembu sama airnya Batu Karu ke dalam sebotol Karu Soju ini gitu loh. Oke. Nih, sebelum pertanyaan kedua, ini tadi kita belum coba. Nah. Ini apa nih? Karu Soju, Finest Crafted Arak, Batu Karu Bali, Barrel Age. Tuh. 38. Tuh. Yang ini apa ceritanya, bro? Jadi kalau yang ini tuh, si Karu 38, Barrel Age, ini tuh ya bisa dibilang dreamnya Pak Ali gitu loh. Jadi kenapa Pak Ali mau mulai ini semua, karena kayak you as a business owner pasti ngerti kan, hitung-hitungan investment segala macam. Mulai start ini semua tuh nggak murah gitu loh. It's really not a different game lah ibaratnya. Dan Pak Ali willing untuk start ini semua karena investasi. Bukan duit aja, waktu lama loh. Waktu is been a long time gitu loh. Bayangin 4 tahun, lu spending gak ada income. Karena buat R&D doang gitu loh. Business owner mana yang mau ngelakuin itu kalau dia gak bener-beneran percaya gitu ya. Percaya dan memang suka sama produknya gitu loh. Jadi waktu kita start di awal, goalsnya adalah gimana caranya kita bisa bikin produk yang Pak Alinya sendiri mau minum gitu kan. Dan ini adalah, kalau tadi gue ceritain, Pak Ali kan hobinya sebenarnya minum Japanese whiskey kan. Dia suka banget hibiki gitu loh. Dan ketika Karu 38 nih, kita udah mulai bisa konsisten bikinnya. Flavornya udah gak naik turun. Pak Ali bilang yaudah yuk kita coba simpan di barrel. Jadi ini adalah Karu 38 yang kita simpan di French Oak Barrel selama 2 tahun. Man, so good. Enak banget. Wanginya kayak apa? Ya, kayak whisky lah. Kayak whisky apa? Single malt. Single malt yang? High quality. It's a bit sweet. Karena sweet potato. Iya. Bukan, yang pasti bukan Islay sih. Kalau Islay kan very smoky. Agak peaty kan, ini enggak beda. Ini ya. Ya enggak peaty. Smooth. Lebih smoother lagi ya kalau di age gitu ya. Pasti. Karena kan ibaratnya kalau Karu 38 aja itu at least 6 bulan. Ini udah 6 bulan tambahin lagi 2 tahun. Oh iya. My God. Enak. Ini udah dijual bro. Ini masih limited. Jadi kita paling baru untuk kolega, kenal-kenalannya Pak Ali sama kalau datang ke distillery. Gitu. Jadi masih terbatas. Karena kita juga stoknya gak banyak kalau yang ini. Masih banyakan trialnya. Kalau dari segi market, favorit produk yang mana? Favorit so far kalau dari segi salesnya ya masih banyak kan pasti Karu 18. Oke, masih Karu 18. Karena itu jadi entry levelnya lah untuk orang kenal brandnya dulu. Jadi mereka kan spending lumayan nih kayak untuk keluarin uang buat beli Karu 18. Jadi kalau mereka nggak tahu ceritanya, nggak tahu bedanya apa, kadang pasti kesannya tadi yang chef-chef atau orang industri nanya, harga lu mahal banget gitu loh. Tapi kan memang prosesnya beda, cara kita buatnya beda, ingredientnya beda. Bayangin kalau harga ubi Cilembu sekilo berapa? Gak tahu bro, udah lama gak beli ubi Cilembu. Lu lebih tahu lah. Kemarin terakhir gue di Papaya sekitar hampir 20-30 ribu lah sekilo. Untuk kita bisa bikin Karu Soju itu kurang lebih dalam sebotol tuh habis sekitar hampir 20 kiloan ubi. Hah? Betul. Wow. Makanya kalau bikin konyak gitu kan, istilahnya dia bilang eau de vie kan. Lu cuman ambil yang memang cut distillernya yang paling bagus nih. Betul. Ya itu yang kita lakuin. Ngambil eau de vie. Water of life. Ya. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini rada tricky sih, karena ini termasuk soal perizinan bro. Yang ini nanya bagaimana dapat izinnya agar maker setingkat UMKM juga bisa berjalan dengan nyaman dan tentram, tidak was-was. Ya harus hati-hati banget sih. Sebenarnya bukan alkohol doang, lu mau usaha apa sebenarnya ada izinnya. Tapi emang kalau makanan itu entry levelnya sangat rendah. Banyak yang lolos lah, banyak yang lolos. Tapi alkohol mah lu harus hati-hati banget men. Make sure lu jangan kejadian yang enggak karena ya dari koneksi gue sendiri sih personally banyak yang malah produknya populer, di-upload orang lu malah panjang urusannya gitu kan. Ya itu cari investor dan partner yang benar lah sarannya kalau dari gue. Lu ada input soal itu? Kalau dari gue mungkin lebih ke, karena ya kita di Indonesia kan nggak, kita tahu mayoritas kan Muslim gitu ya, dan balik lagi ke region sebetulnya area.
waktu itu di saat kita akhirnya pindah ke Bali pun juga, karena kalau kita lihat di Bali sendiri kan alkohol itu part of the culture gitu. Udah ada budayanya lah. Betul, part of the ceremony juga. Makanya ketika kita pindah ke sana pun penerimaan dari masyarakat lokal pun lebih terbuka gitu. Betul, beda cerita kalau lu mungkin di daerah Jawa. Betul. Di luar apa ya, kalau gue cuma tahu Ciu ya, kalau nggak Cikahak, Bekonang. Betul. Gitu. Mungkin di situ biasa. Di luar itu ya mungkin dipertanyakan. Beda lagi kalau kalian di Indonesia Timur. Betul. Gitu kan, mungkin itu lebih mudah lagi. Jadi ya cari tempatnya yang pinter-pinter, sama ya perizinannya usahakan diurusin. Ya mau gimana lagi. Karena kalau kita bicara sebetulnya license alkohol itu di Indonesia udah nggak keluar lagi sebetulnya. Jadi you cannot submit a new application gitu loh. Ini kan udah lama. Betul. Kalau soju kan udah lama ya. Lu cuma bisa nebeng. Kalau nggak salah nebeng produksi. Beli yang udah ada izinnya. Iya. Gitu. Lu beli yang udah ada. Kalau enggak lu nebeng. Nebeng tuh berarti gue punya pabriknya, lu kerjasama sama gue, resep dari lu, gue yang produksi, lu yang monitoring. Betul. Gitu. Cuannya bagi-bagi, biasanya begitu. Oke, itu aja guys podcast dari kita. Thank you banget Aldrian Kuswadi. Gue udah merah belum? Sudah dikit, Asian Glow-nya udah keluar. Padahal gue yang 18. Kalau gue minum yang 38 udah. Thank you banget ya guys buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa yang belum pernah coba Karusocu order dari apa? Kalau Instagram ada di? Instagram di @karusocu. Langsung aja ke @karusocu di IG atau bisa langsung ke WhatsApp kita juga. Itu nanti kita bisa kirim free delivery. Jadi harganya udah include delivery ke seluruh Indonesia. Wow, harga sudah include delivery seluruh Indonesia. Betul. Yang lagi kebetulan di Bali atau rencana ke Bali, I really suggest untuk visit Batu Karu Distillery. Bali. Yes, di Bali yang ada di Gunung Batu Karu di desa apa? Desa Biahan. Desa Biahan. Masuknya di Tabanan. Daerah Tabanan kurang lebih kalau dari Canggu 1 jaman atau 1,5 jam. Yes, dan kalau nyasar tanya orang, jangan terlalu percaya Google Map. Iya, karena pernah nyasar. Waktu siapa dari Potato Head. Hari namanya, bartendernya Potato Head. Dia emang orang Tabanan. Terus dia itu kayak sosokan lah. Ya udah tau lah. Sini sama gue aja, gue nyetir gitu kan. Dia nyetir pakai Google Maps, nyasar ke bendungan bro. Jalan yang cuma 1 mobil, akhirnya mobilnya selip. Itu kita turun gunung nolongin dia. Ya ampun. Rencana ketemu jam pagi, makan siang di Batu Karu. Sampai di Batu Karu tebak jam berapa? Udah gelap, lewat jam 6. Ya itu kebuang 1 hari. Ya tanya orang guys, jangan nyasar kalau ke sana. Cobain airnya, it's really good. And of course di sana banyak hal-hal yang sangat menarik. Gue tunggu ininya supaya dijual secara massal. Siap. Yang barrel age. Kita juga lagi trial pakai barrel-barrel yang lain. Jadi hopefully akan ada edisi-edisi yang berbeda. Jadi kita lihatlah nanti hasil trialnya juga masih panjang prosesnya. Karena ya lama agingnya. Iya. Sukses terus buat Karusocu, buat lu juga men. Thank you. Thank you very much. Cheers. Cheers. Oke guys, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Dan follow kita di Instagram, Ray Jensen Radio, dan juga di TikTok. We'll see you next time. Cheers, bye-bye. Cheers, bye-bye.